Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua, ibu-ibu anggota majelis dan pengurus yang dirahmati Allah. Hari ini materi kita masih berkaitan dengan hal-hal yang menjadikan sholat kita sah, sempurna. Salah satu di antara syarat sahnya sholat harus bersuci. Bersuci di dalam Islam berbeda dengan berbersih. Kalau bersuci itulah yang dimaksud oleh Islam. Tapi kalau berbersih bukan itu yang dimaksud. Contoh, ibu-ibu sudah mandi, pakai sampo, pakai semua, tapi belum bersuci dari hadas besar atau hadas kecil, maka bolehkah ibu sholat? Tidak bisa. Itu bersih namanya. Dalam ibadah mahdhah, ibadah pokok di dalam Islam, Allah memberitahukan kepada nabinya, kemudian dicontohkan oleh nabinya kepada kita sampai hari ini. Tidak sah sholat tanpa bersuci. Nah, tentu kita bertanya, kalau bersuci, apa saja yang dipakai untuk bersuci? Kan begitu. Kita mengenal ada dua macam alat dipakai untuk bersuci. Yang pertama, air. Dan inilah alat yang paling utama untuk bersuci. Kalau tidak ada air, kita memakai debu tanah yang suci. Bukan abu, tapi debu tanah. Apa itu debu tanah? Yaitu debu yang dilihat oleh mata tidak nampak. Kalau abu atau debu dilihat nampak, dipegang terasa. Bukan itu yang dimaksud. Nah, ini kita perlu belajar ibu-ibu. Ini kan hanya persoalan sehari-hari. Barangkali mungkin ibu-ibu berkata, masa orang cuma belajar dari situ-situ? Ya, justru sholat dan ibadah kita jadi sah dan tidak karena tergantung pengetahuan kita soal bersuci. Bisa dipahami, Bu? Nah, mari kita bahas yang pertama, alat yang dipakai untuk bersuci, yaitu air. Air di dalam hukum Islam itu ada 7 macam yang dapat dipakai bersuci. Ada berapa, Ibu? Ada 7 macam. Dikatakan di dalam kitab Al-Fiqhul Islam Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i, dikatakan bahwa kullu ma nazala minas sama' au naba'a minal ardi, semua air yang turun dari langit, baik itu air hujan ataupun air salju atau embun. Au naba'a minal ardi, atau semua jenis air yang keluar dari bumi. Saya ulangi, semua air yang turun dari langit itu salah satu alat yang dapat dipakai untuk bersuci. Atau air yang keluar dari bumi. Kemudian dasarnya yaitu ayat Al-Quran surah Al-Furqan ayat 48. Berapa, Ibu? Al-Furqan ayat 48. Allah mengatakan,
Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami Allah yang menurunkan dari langit air yang dipakai untuk bersuci. Itu dasar hukumnya. Yang kedua, ayat Quran surah Al-Anfal ayat 11. Allah mengatakan, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dan dialah Allah yang menurunkan bagimu dari langit air yang dengannya engkau pakai untuk bersuci. Berarti air dari langit, mau salju, mau embun, mau hujan, itu dapat dipakai bersuci. Nah, kemudian dikatakan, selain air tadi, ya, yang dipahami ada pembatasan. Pembatasan. Nah, ini pembatasan perlu diperhatikan. Contoh, hal yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi. Nah, ini bertanya kepada Nabi. Apa katanya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkabul bahra. Kami suatu saat sedang di atas perahu. Kemudian dia katakan, wa nahmilu ma'anal qalilu minal ma'i. Sedangkan saat itu kami hanya punya air sedikit. Air sedikit, air tawar maksudnya. Kami di atas perahu, sedangkan kami hanya punya air tawar sedikit. Kemudian dia bertanya, apa dia katakan? Fa in tawadda'na bihi atashna. Seandainya air itu kami pakai berwudu, pasti kami kehausan. Karena cuma sedikit. Afana tawadda' bima'il bahar. Bolehkah kami pakai air laut untuk berwudu? Nah, ini pertanyaannya. Apa kata Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa tahur wa ma'uhu. Airnya suci dan dapat dipakai bersuci. Air laut. Sampai Nabi mengatakan, al-hillu maitatu, bahkan bangkai yang ada di dalam lautan pun suci. Nah, hadza yabinu taharatu ma'il bahar. Ini penjelasan tentang air laut. Apa yang dimaksud dengan bangkai? Ikan, kepiting, udang, semua yang berasal dari laut yang mati tidak disembelih. Adakah orang sembelih ikan? Rata-rata orang beli ikan mati apa ikan hidup? Ikan mati, berarti bangkai. Ikan adalah satu-satunya atau yang sejenis yang berasal dari lautan, adalah hewan yang halal dimakan tanpa harus disembelih. Paham? Artinya kita memakan binatang yang dari laut yang dapat dimakan. Ya, ada juga binatang laut yang tidak boleh dimakan. Bisa dipahami nih, Bu? Nah, kemudian selain air laut, ada lagi disebut dengan wa min amsilati. Dari air yang dipakai itu, diantaranya adalah air sungai. Air sungai. Baik sungai kecil maupun sungai besar. Kemudian wal yanabi, air yang muncul dari tanah. Kan tiba-tiba ada air keluar. Nah itu. Wal abar, air yang didapat dengan menggali sumur. Sudah berapa itu? Air laut, air sungai, air yang keluar dari tanah atau sumur, 4. Kemudian dia bilang apa? Wal uyun, mata air, macam yang kemarin di sini. Keluar dari celah-celah batu, cadas, domato. Nah itu. Tuh, sudah keberapa tuh? Yang kelima. Wa ma'ul matar, air hujan. Wal wadian, itu air yang keluar dari batu-batu, celah-celah. Ya, macam seperti di mana itu air perang. Dia keluar dari dinding celah batu. Nah, air itu 7 macam air yang kemudian disebut dengan ma'us salji, air salju. Termasuk air embun. Itu air embun yang bagaimana, Ustaz? Kan kalau orang taruh mobil di luar,
atau orang taruh motor di luar rumah, pas menjelang subuh dikasih begini ada air. Nah itu air embun namanya, itu dapat dipakai bersuci. Caranya bagaimana? Tentu tidak sama dengan pakai air keran, mengusap. Saya paham? Kalau memang tidak ada air sama sekali. Kemudian air yang 7 macam tadi itu dibahagi 3. Yang pertama disebut dengan al-ma'ut tahir al-mutahhir. Airnya suci, bersih, dan dapat dipakai untuk bersuci. Itu yang pertama. Yang kedua disebut dengan al-ma'u tahir ghair mutahhir. Airnya suci, bersih, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ada itu air begitu. Yang ketiga al-ma'ul mutanajjas. Air yang dimasuki najis atau air yang bernajis. Jadi air 7 macam tadi itu dibahagi 3 sifatnya. Yang pertama suci, disebut air mutlak. Air mutlak adalah air yang dapat dipakai bersuci karena airnya suci. Yang kedua disebut dengan al-ma'ul tahir ghair mutahhir. Airnya suci tapi tidak dapat dipakai bersuci. Yang ketiga disebut dengan al-ma'ul mutanajjis, air yang bernajis atau dimasuki najis. Mari kita lihat penjelasannya. Dari yang pertama dulu. Wa huwal ma'ul mutlaq al-baqi ala asli khalaqathul allati khalaqahu Allah 'alaiha wassawa'un akana 'adaban am malihan. Air mutlak itu adalah air yang sifatnya bersih, suci, tidak berubah bau, rasa dan warnanya, terserah mau dia rasa tawar ataupun rasa asin. Tawar dari mata air atau sumur, asin dari laut. Sama saja katanya. Walam yataghar bi syai'in gharibin an tabi'ati. Dan air itu tidak berubah sifatnya karena ada sesuatu yang merubah. Berarti air bersih. Ya, bisa dipahami. Walam yasta'mal fi wudu au ghusl au izalatin najasah. Yaitu air kalau dia sudah berubah baik warna, bau dan sifatnya, maka air itu tidak boleh dipakai berwudu, membersihkan kotoran najis dan menghilangkan hadas. Itu disebut air tahir mutahhir. Airnya bersih, dapat bersuci dengan air bersih. Yang kedua disebut al-ma'u tahiru ghairul mutahhir. Airnya bersih tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Seperti contoh, wa hadza yashmil thalatha umur, dan air ini terbagi 3 lagi, Ibu. Air suci tapi tidak dapat dipakai bersuci. Ini terbagi 3. Yang pertama, al-ma'ul qalil alladhi ista'mala fi fardhi tahara 'anil hadathi kal wudu' wal ghusl wa huwa tahiru ghair mutahhar, yaitu air yang sedikit. Airnya sedikit yang bila dipakai untuk berwudu atau bersuci dari hadas seperti wudu dan mandi, maka air ini suci tapi tidak dapat dipakai untuk bersuci. Mana lebih penting? Wudu atau mati kehausan? Wudu atau tidak bisa masak karena tidak ada air bersih? Dasar hukumnya kata Quran, wala tulqu aydiyakum ila tahluka. Jangan hanya karena itu engkau menjerumuskan dirimu dalam lembah kebinasaan. Karena Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu, tapi Allah menghendaki kemudahan untukmu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, kata Quran. Allah menghendaki buatmu kemudahan dan Allah tidak menghendaki untukmu kesulitan. Berarti hukumnya air yang sedikit, yang hanya dipakai untuk kebutuhan pokok, makan dan minum, maka itu lebih utama daripada kita pakai bersuci.
Ini namanya air suci tapi tidak dipakai untuk bersuci. Paham? Yang kedua, dikatakan di sini adalah al-ma'ul mutlaq alladhi khalatahu syai'un min at-tahirat wa la yumkinu faslu anhu wa la yutlaqu alaihi ismul ma'il mutlaq wa yumkinu istighna'ul ma' anhu fa huwa tahir ghair mutahhir kal mukhtalit bima'iz za'faran wal jassi wa ma taghayyara katsira. Artinya, air yang kedua, suci tapi tidak dapat dipakai bersuci. Air yang tadinya bersih kemudian diolah dan dia bercampur dengan sesuatu yang bersih, yang suci dan berubah bau, warna dan rasanya. Contoh, air teh, air kembang. Karena mau suka mandi kembang, pakai 7 macam bunga. Kemudian berubah airnya jadi harum, bau dan rasanya. Kemudian air ini mau dia pakai berwudu, tidak sah wudunya. Karena sudah berubah sifat dasar airnya. Bunga suci tidak? Bersih tidak? Bersih. Tapi kalau sudah merubah warna air yang dipakai bersuci, tidak sah dipakai. Itu yang kedua. Air yang suci tapi tidak dapat dipakai bersuci. Yang ketiga, yaitu air apa namanya? Al-ma'un najas. Yang ketiga, maaf. Yang ketiga disebut dengan air musta'mal. Air musta'mal itu maksudnya air bekas. Air bekas. Ya. Contoh. Bekas diminum hewan. Air yang dipakai air suci, bersih, dipakai minum kambing. Selain babi dan anjing ya. Dipakai minum ayam, dipakai minum sapi. Ini kan hewan-hewan yang halal dimakan. Tapi musta'mal, air bekas minuman, kecuali air bekas minuman kucing, karena kucing dianggap suci oleh ulama. Bisa dipahami, Bu? Orang pe air, orang tampung, taruh di belakang, lupa tutup. Datang kambing, minum. Memang tidak berubah bau dan tapi air musta'mal, air bekas minuman. Atau air yang dipakai bersuci. Air orang berwudu, orang pakai mandi, orang tampung. Ditampung. Kemudian dipakai lagi karena belum berubah warna dan bau dan rasanya. Nah, itu air musta'mal namanya. Saya dipaham, Bu? Itu 3 jenis air yang tidak boleh dipakai bersuci walaupun airnya suci. Yang ketiga disebut dengan al-ma'ul mutanajjis, air yang bernajis. Yang bagaimana air yang bernajis? Mari ibu-ibu perhatikan. Wa huwa ma waqa'at fihi najasah li'anna al-ma'a fil asli tahir fa in waqa'a fihi najasatun wa ghayyarat launuhu ya wa au ta'muhu au rihuhu fayatanajjas. Air yang tadinya bersih kemudian jatuh sesuatu yang hukumnya najis. Pada asalnya dia bersih air ini, tapi dimasuki oleh sesuatu yang najis. Fa in waqa'a fihi najasa wa ghayyarat launu, kemudian berubah warna airnya. Berubah warna air. Orang tampung air di tong, masuk binatang kecil, contoh tikus anak. Berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya. Air ini namanya al-ma'ul mutanajjis, sudah dihukumkan air yang bernajis dan tidak boleh dipakai bersuci. Tidak boleh dipakai bersuci. Oke, bisa dipaham? Kemudian wa in waqa'at fihi najasa walam taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rih fa innahu yufarriqu baina halatain. Ada lagi air yang jatuh najis dan tidak berubah rasanya. Warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah. Fa innahu yufarriqu baina halatin. Nah, keadaan air seperti ini dibagi dua. Dibagi dua lagi. Oke, jatuh najis tapi tidak berubah. Yang pertama dikatakan idza kanal ma'u qalilan, kalau air yang dimasukin najis tadi cuma sedikit. Contoh cuma di loyang. Masuk sesuatu yang hukumnya najis seperti cecak. Ya. Tidak berubah bau dan tidak berubah rasa.
itu karena dasarnya cuma sedikit, dimasuki sesuatu bangkai najis, maka hukumnya pun dianggap sebagai air yang tidak boleh dipakai bersuci, walaupun tidak berubah bau, warna dan rasanya. Karena cuma sedikit. Yang kedua, idza kana al-ma'u katsiran wa waqa'a fihi najasah. Airnya banyak, tapi dimasuki oleh benda najis atau benda-benda yang merusak. Oke, sehingga air ini berubah. Contoh, air sungai. Air sungai kan dia mengalir. Tapi ketika mau dipakai berwudu, ada bercampur dengan limbah pabrik. Buangan-buangan pabrik seperti bahan-bahan kimia dan sebagainya. Air ini walaupun banyak tidak boleh dipakai bersuci. Oke? Atau air laut, kita di tengah laut ingin berwudu dengan air laut karena tidak punya air banyak, tapi airnya tercemar. Air lautnya di mana kita berada tercemar dengan minyak dan sebagainya. Airnya boleh bersih tapi tidak boleh dipakai bersuci. Bisa dipaham? Oke. Kemudian, Ustadz, bagaimana dengan jumlah airnya? Ibu, kalau ibu tampung air, asalkan ibu pastikan bahwa tampungan itu 200 kilo atau 200 liter dimasuki oleh benda-benda yang najis, oke, tidak merubah keadaan air, maka air itu dapat dipakai bersuci. Karena memenuhi syarat 2 kullah namanya. Bisa dipahami, Bu? Jadi kadang-kadang orang kalau beli tongkang, orang tanya berapa liter dia. Ada yang 500, 600, yang 1000, 2000, ya. 200 saja sudah memenuhi syarat. Contoh air bak. Ustadz, bagaimana dengan air di bak? Orang tampung karena air jangan mati-mati. Jadi orang tampung. Kondisi itu semua orang pakai satu keluarga. Pakai mandi, pakai bersuci, pakai wudhu. Bagaimana? Kalau bekas dari manusia tidak masalah. Dapat dipakai untuk bersuci selama tidak berubah air, bau, warna dan rasa. Bisa dipahami nih, Bu? Ustaz, bagaimana kalau itu air di bak, orang ada tampung, kau masuk sabun, atau masuk sabun mandi, kemudian dia berubah, dia tidak berbusa, hanya baunya jadi wangi, airnya jadi lebih harum, boleh tidak Ustaz pakai bersuci? Tidak boleh, karena sifat airnya sudah berubah. Bisa dipahami, Bu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Kucing kalau dia minum air, dia boleh. Bagaimana Ustaz kalau itu kadang-kadang kan kucing bermain di tempat-tempat yang mungkin ada kotor, kan dia kucing bersih atau kotor dia minum. Lagi di mulut dia ada penuh dengan najis, orang nggak tahu kotor dia minum air. Iya. Jadi yang dimaksud di sini bukan kucing liar, kucing yang dalam rumah. Kalau kucing liar, orang tidak tahu dia makan apa di luar, dan apa orang kasih makan, dan bagaimana keadaan hidupnya. Siapa tahu dia ada mengandung kuman dan sebagainya. Jadi mesti pakai cermat, harus cermat. Ini bukan kucing di rumah ini. Kalau kucing di rumah kan kita tahu dia makan apa. Kita tahu dengan siapa dia bergaul. Oke? Tapi kalau yang di luar, kucing-kucing liar, entah dia makan apa, dari mana, dari kolam, dari barangkali dari tempat-tempat najis, maka tentu tidak boleh dipakai bersuci. Ya, ada lagi pertanyaan? Saya usah takut-takut. Malas bertanya, sesat di jalan. Ini menyangkut ibadah, Ibu. Artinya menyangkut ibadah, ini perlu kita tanya. Kadang-kadang kita anggap sudah benar kita punya ibadah, tapi dalam pandangan hukum agama tidak benar atau belum tepat. Ini gunanya majelis kita belajar. Orang kan kalau mau ambil wudhu, kadang-kadang pakai kantong tahu biasa suka ster, apalagi kalau cuma pakai colokan yang otomat kan bukan keran, itu cuma dari selang ini langsung jarang dari aku. Ternyata DPR itu besar, apakah itu maksudnya tidak membuang-buang air atau gimana? Ya, untuk air yang pakai pakai mesin, kemudian dia deras, keluar keras. Kalau dikasih pelan, terlepas itu keran dari alat. Itu bagaimana?
Ibu, jangan tiba masa tiba akal, ditampung. Ambil loyang, ambil ember, tampung. Air itu yang dipakai. Sebab kalau ibu ada pilihan kemudian tetap menggunakan itu mubadzir namanya. Nabi bilang, jangan engkau bersikap boros sekalipun engkau berwuduk di tengah lautan. Jadi paham? Jadi gunakan seperlunya. Kita bersyukur, kita berada di daerah tropis yang cuma 2 punya musim. Musim panas dan musim hujan. Bagaimana dengan negara yang 4 tropis? 4 musim. Di mana 1 tahun tidak turun hujan. Kasihan bagaimana mereka memanfaatkan itu. Jadi ala bisa karena biasa. Bagi kita mungkin yang masalah air tidak jadi masalah. Walaupun ada masalah tapi tidak jadi masalah karena kita berlimpah air. Tapi negara Ethiopia, negara Afrika, negara gurun, bagaimana mereka ini menggunakan air? Jadi tentu ada hukum yang menyelesaikannya sehingga ibadah tetap dapat dilaksanakan walaupun dengan keadaan musim yang seperti itu. Oke. Kemudian ada lagi penjelasan sebagai penjelasan tambahan. Ada orang sering menyebut-nyebut kata sunnah muakkadah. Dan ada lagi yang menyebut sunnah lain seperti sunnah nawafil, sunnah rawatib, ya, sunnah ab'ad, sunnah hayat. Ini kadang-kadang orang salah mengerti ini pengertian sunnah. Ada sunnah yang mengikuti wajib, ada yang sunnah bagian dari wajib. Contoh, sunnah muakkadah. Itu ibu-ibu kalau sudah di majelis ta'lim mesti hati-hati menggunakan istilah ya. Karena istilah ini bila salah dipahami, salah pengertian. Sunnah muakkadah itu sunnah-sunnah yang mengikuti yang wajib. Contoh, salat sunnah gabliyah dan ba'diyah. Gabliyah subuh, kemudian gabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, gabliyah asar dan gabliyah maghrib, ya, dan ba'diyah maghrib, gabliyah isya dan gabliyah ba'diyah isya. Apa itu gabliyah? Sebelum. Apa itu ba'diyah? Sesudah. Jadi untuk salat subuh itu ada gabliyahnya, tapi tidak ada ba'diyahnya. Untuk salat duhur ada salat sunnah 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sesudah salat duhur. Kemudian salat asar ada gabliyahnya tapi tidak ada ba'diyahnya. Salat maghrib ada gabliyahnya tapi tidak ada tidak ada gabliyahnya, hanya ada ba'diyah isya. Tapi ustadz yang lain ada maghrib dan itu mazhabnya mazhab Malikiyah dan sebagainya. Kita orang di Indonesia bermazhab Syafi'iyah. Jadi kita menggunakan mazhab itu sebagai amalan. Tidak boleh mau gabung-gabung. Oh, tempo-tempo kita suka mau bikin Imam Syafi'i punya, besok-besok Imam Malik. Ini bukan mau cari variasi ibu dalam ibadah. Ibadah itu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu disebut dengan sunnah muakkadah. Oke, contoh puasa Senin, Kamis, sunnah muakkadah. Tapi Ustadz, kalau yang disebut dengan sunnah abad yang bagaimana? Sunnah yang ada dan bersama-sama dengan kewajiban, tapi dia berdiri sendiri. Contoh, sholat subuh atau sholat yang 5 waktu. Ada tidak sholat 5 waktu yang namanya sholat tahiyat awal? Tahiyat awal. Kecuali subuh. Subuh sudah tahiyat awal sekaligus tahiyat akhir. Tapi kalau maghrib, isya, duhur dan asar ada tidak tahiyat awal? Ada tidak? Ada. 2 rakaat tahiyat. Duduk tahiyat awal sama tahiyat akhir sama tidak? Tidak sama. Itu menunjukkan bahwa tahiyat awal hukumnya sunnah abad. Karena dia berbarengan dengan kewajiban yang ada dalam rukun dan syarat salat.
Jadi kalau dibilang sunnah abad berarti berkaitan dengan ibadah. Kalau sunnah berkaitan dengan hukum yang dikandung oleh ibadah. Nah, konsekuensinya kalau sunnah muakkadah, gabliyah, ba'diyah, puasa Senin Kamis dan sebagainya, bila tidak kita laksanakan, tidak ada konsekuensi hukumnya kecuali kita dapat pahala bila mengerjakan dan tidak mendapat dosa bila tidak dikerjakan. Itulah muakkadah. Tapi kalau abad ada konsekuensi, Ibu. Contoh, sholat 5 waktu. Contoh sholat duhur. Kita lupa tahiyat awal. Nanti ingat seketika sudah mau salam. Maka jangan lagi diulangi dari pertama sholatnya. Cukup dengan setelah salam, sujud sahwi sebagai konsekuensi tidak mengerjakan sunnah abad namanya. Bisa dibedakan, Bu? Mana muakkadah dan mana abad. Yang ketiga disebut dengan sunnah hayat. Sunnah hayat dia merupakan bagian daripada rukun salat. Contoh, waktu ruku ada tidak bacaan tasbih? Apa waktu ruku baca? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Berapa kali sunnahnya? 3 kali. Ini hukumnya sunnah hayat. Oke. Kalau ibu-ibu waktu ruku atau waktu sujud lupa membaca tasbih atau lupa membaca takbiratul intiqal, bedakan ya. Ada disebut dengan takbiratul ihram dan ada namanya takbiratul intiqal. Takbiratul ihram rukun salat. Apa itu takbiratul ihram? Pada waktu takbir pertama masuk salat. Usolli fardhu dhuhri dan sebagainya, Allahu Akbar, itu hukumnya rukun salat. Ibu tidak melakukan takbiratul ihram di awal salat, tidak sah salatnya, harus diulang. Tapi pada waktu perpindahan gerakan dari tegak kita mau ruku, Allahu Akbar, itu bukan takbiratul ihram namanya, Ibu, tapi disebut takbiratul intiqal. Takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan selanjutnya. Dan itu kalau kita tidak ucapkan, itu, maka tasbih yang ada itu dianggap meninggalkan sunnah hayat. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya tidak perlu sujud sahwi. Cukup sesudah salam mengucapkan astaghfirullah 3 kali. Bisa dipahami ini? Jadi ini gunanya orang mau belajar. Biar sedikit-sedikit yang penting ada. Oh? Jadi kalau nanti di mana-mana nanti ada orang, anak cucu keluarga yang tidak paham, ibu-ibu lah jelaskan. Supaya jangan jadi istilah-istilah dalam fikih Islam, jangan sembarang-sembarang kita ambil-ambil baru. Itu ada perbedaan-perbedaan, Ibu. Sunnah muakkadah saya tanya, sunnah muakkadah berkaitan dengan sesuatu di luar sholat. Seperti sholat sunnah rawatib yang menyertai sholat wajib, baik sebelum dan sesudah. Konsekuensinya tidak ada. Tapi kalau sunnah abad, kalau tidak dikerjakan, konsekuensinya sujud sahwi. Seperti contoh, lupa tahiyat awal, atau bagi mazhab Syafi'i, lupa kunut di waktu subuh, maka dia sujud sahwi sesudah itu. Sebelum dan sesudah boleh. Sebelum dan sesudah boleh. Yang tidak boleh itu yang ada sama sekali dia sujud. Jantung. Oh, itu namanya syakkul fil ibadah. Syakkul fil ibadah artinya ragu-ragu dalam jumlah rakaat. 23, 23, 23. Ambil yang mana? Kalau ini waktu sholat, ini sudah 2 rakaat atau 3 rakaat ini? Ambil berapa? Ambil yang sedikit. Jangan mau cari fere, ambil yang banyak. So ampai ini. Dianjurkan ambil yang sedikit. Kalau ibadah. Tapi setelah sudah salam berapa ingat? Ya Allah, sudah lebih. Tidak masalah. Itu dihukumkan pahala tambahan. Karena lupa itu bukan maunya kita, tapi kehendak Allah. Oke, cukup? Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Ya kali kan baca kalau ternyata orang baca lupa. Ini belum orang kali baca tidak apa-apa. Kalau lebih tidak apa-apa.
kurang juga tidak apa-apa. Yang ada apa-apa kalau tidak baca sama sekali. Baru itu ada apa-apa. Kan bertasbih itu juga kan baik. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Bertasbih yang di langit bahkan yang di bumi. Kontur ada di mana? Coba. Kan Allah bilang bertasbih apa yang di langit dan apa yang di bumi. Kontur ada di mana? Di antara langit dan bumi. Berarti kalau di langit bertasbih, di bumi bertasbih, yang ada di tengah-tengah mesti bertasbih juga. Oke? Barangkali demikian ibu-ibu. Semoga biar sedikit yang penting paham daripada banyak yang ada yang mengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.